Shalom, nama saya Ibu Cucu dari tim doa 31. Saya mau menyaksikan berkat dan kemurahan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Di tahun 2024, tepatnya bulan 5, anak saya sakit asam lambung dan diopname di Rumah Sakit Darmayu. Setelah itu sembuh dan harus kontrol. Di saat kontrol pertama, malam harinya tuh anak saya mengalami gatal-gatal di seluruh tubuhnya seperti biduren. Tapi ini bukan biduren sepertinya. Seluruh tubuhnya tuh bentol-bentol sampai muka. Besar-besar banget bentol-bentolnya itu. Dan rasanya guatel. Saya minumi cetirizine, tapi tidak bereaksi. Hingga sampai siang itu belum hilang juga. Kalau biduren biasanya langsung hilang, ini enggak. Terus sorenya langsung saya bawa ke dokter Melati. Terus dokter Melati itu bilang, ini kelihatannya seperti pasien saya, penyakit kulit seperti pasien saya yang di atas, Bu. Tapi ini sudah agak sembuh. Saya curiganya seperti itu, kok gejalanya hampir mirip. Gimana kalau ini nanti kita adakan cek cek lab 3 macam, yang 2 tidak dijamin BPJS, tetapi yang 1 dijamin. Terus saya tuh ya mau aja, cuma saya bingung gini, aduh saya hanya bawa uang cuma 200. Terus nanti piye, cukup apa enggak? Kalau kembali lagi itu takutnya nanti waktunya untuk ke dokter Melati itu harus ada kuota 2 hari lagi atau berapa hari lagi baru bisa kontrol lagi. Terus akhirnya ya saya hanya berdoa, Tuhan tolong cukupkan uang yang saya bawa dan hasilnya supaya baik Tuhan, anak saya tidak sakit seperti yang diperkirakan dokter Melati. Saya terus berdoa dan saya menuju ke tempat lab. Saya serahkan ke susternya, terus saya tanya berapa ya sus biayanya nanti. Sudah nanti dulu Bu, saya tanyakan dulu. Terus setelah itu susternya kembali lagi terus bilang ke saya, Ibu ada hubungan apa dengan dokter Melati? Ini sudah di cover dokter Melati sekitar 290. Saya langsung bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa saya. Dan setelah anak saya di check up, hasilnya juga bagus. Terus saya tuh bilang gini, ya Tuhan ternyata menjawab doa saya tuh melebihi apa yang saya harapkan. Tuhan ternyata luar biasa, Tuhan mencukupkan sehingga saya nggak perlu lagi untuk kontrol lagi, untuk check up lagi, kembali lagi ke Darmayu. Dan hasilnya anak saya dinyatakan sehat. Itu kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sekaligus langsung saya rasakan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk saat itu juga. Tuhan benar-benar mendengar doa saya. Tuhan benar-benar menjawab apa yang saya doakan, apa yang saya khawatirkan, Tuhan memenuhinya. Kiranya kesaksian dari saya ini bisa memberikan motivasi, semangat, supaya saudara-saudara sekalian jika ada masalah tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Lebih dari apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan menjawabnya dengan luar biasa. Terima kasih kesaksian dari saya. Sekian dan puji Tuhan. Shalom, nama saya Ibu Joko dari Persekutuan Doa di tim 31. Saya akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang terjadi akhir-akhir ini di dalam kehidupan kami. Akhir-akhir ini anak kami kesulitan di dalam menerima pekerjaan karena anak kami bekerja di bidang musik dan fotografer, sehingga di bulan-bulan seperti ini, bulan Suro yang kata orang Jawa ini jarang sekali ada proyek. Untuk itu kami sangat merasa sedih sekali. Karena apa? Karena anak kami juga masih mempunyai tanggungan di BRI untuk bisa menyicil. Untuk itu kami terus berdoa. Kami terus memikirkan bagaimana caranya agar anak kami dapat pekerjaan atau dapat job di bulan-bulan yang sangat sulit ini.
Namun ketika kami datang di gereja pada hari Minggu yang mendengarkan khotbahnya dari Ibu Lili, dan di situ ketika akhir dari ibadah, Ibu Lili berkata, siapa yang mau dibantu doa, silakan angkat tangan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mengangkat tangan bahwa tanda kita tidak mampu di hadapan Tuhan. Karena kami tahu nanti Tuhan akan menjawab setiap doa yang dipanjatkan anak-anaknya. Mukjizat akan terjadi dan sesuatu yang tidak kita pikirkan nanti Tuhan pasti akan menjawabnya. Ketika Ibu Gembala memimpin doa, kami mengimaninya dengan luar biasa bahwa kami berucap terima kasih Tuhan, mukjizat sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, pekerjaan sudah diterima anak kami. Terima kasih Tuhan, pekerjaan akan dilakukan oleh anak kami. Kami terus berdoa dan kami sangat meresponi apa yang diucapkan oleh Ibu Gembala kami. Ketika ibadah selesai dan kami pulang di rumah, hati kami penuh sukacita meskipun anak kami belum mendapatkan pekerjaan itu. Alhasil Senin siang jam 12:04 anak kami ditelepon dari SMA Negeri Barat. Anak kami disuruh memimpin atau melatih anak-anak untuk membentuk paduan suara di SMA Barat, Negeri Barat, dan anak kami disuruh mengaudisi setiap anak-anak yang layak atau tidak untuk menjadi tim paduan suara. Disitulah anak kami dengan Kepala Sekolah Negeri Barat, langsung anak kami mendapatkan tanda tangan kontrak, dan mulai saat itu pekerjaan anak kami telah dilakukan. Dan saat itu juga kami merasa lega, kami merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan menolong anak-anaknya yang betul-betul berharap kepadanya dan betul-betul mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Demikian kesaksian kami untuk semua sidang jemaat Tuhan. Apabila ada mengalami sesuatu atau masalah yang belum dijawab oleh Tuhan, responilah semuanya itu dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya, karena kita semua ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Demikianlah kesaksian kami, semoga kesaksian ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, nama saya Bu Titi dari tim Doa 31. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang boleh kami alami pada tahun yang lalu, yaitu tahun 12. Pada bulan April saya mengalami sakit lambung. Setelah itu saya dibawa ke Rumah Sakit Sogaten. Di situ saya dipakai selang untuk membersihkan lambung saya, melewati hidung, harus ditelan-telan, rasanya itu juga sakit. Namun saya tetap berpegang pada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya. Setelah di situ 3 hari itu ternyata tidak ada dokter yang bisa menangani, sehingga saya dirujuk ke Rumah Sakit Sudono. Setelah itu saya masih dalam perawatan untuk mencari sakitnya, diagnosanya itu apa, tapi saya tetap mengikuti aturan-aturan yang di rumah sakit. Saya harus puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Selama 3 minggu saya dibawa lagi, diperiksa lagi, di rongsen, ternyata diagnosa saya itu sakit batu empedu. Setelah itu saya dipersiapkan untuk operasi, tapi hati saya juga takut. Selama saya hidup saya tua ini belum pernah menjalani operasi. Namun saya tetap berpegang pada Tuhan. Kalau saya mati, memang saya serahkan ke Tuhan hidup saya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam saya operasi. Setelah saya operasi, di situ saya itu sadarnya juga lama.
sendiri. Saya baru sadar, setelah sadar saya dibawa lagi ke sel saya, di kamar saya. Di situ 3 hari belum bisa minum lagi. Saya rasanya kami juga haus. Tidak ada setetes pun air yang bisa dimasukkan, hanya madu aja diletakkan di bibir saya. Setelah itu saya bisa kentut, akhirnya saya bisa minum, puji Tuhan. Karena semua ini atas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga selama 3 hari di situ saya boleh pulang kembali ke rumah. Tapi di rumah itu belum sehat, tapi tetap saya masih belum bisa apa-apa sampai 3 bulan. Setelah itu saya juga berpikir dalam hati saya, Tuhan, ini semua atas kemurahan-Mu. Di rumah sakit saya tidak mikir biayanya bagaimana, tapi waktu itu belum ada BPJS. Jadi waktu itu masih urusan dengan kelurahan, minta bantuan dari kelurahan. Sehingga suami saya untuk mencari surat keterangan dari kelurahan itu bisa bebas dalam pengobatan saya. Saya terima kasih bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi hidup saya selama saya ini, dan saya merenungkan dengan sakit saya ini, Tuhan, selama saya menjadi milik-Mu, saya itu tidak pernah melakukan apa-apa ya Tuhan. Namun saya punya komitmen, kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya akan mengambil pelayanan, entah itu pelayanan apa saja, tapi saya akan melakukan. Saya pernah melayani, yaitu jadi aser. Setelah jadi aser, terus saya di KKA, pelayan di KKA. Setelah di KKA, saya mengambil komitmen untuk mengikuti dalam tim doa ini. Biarlah kesaksian saya ini menjadi pelajaran bagi saya, bahwa melalui sakit inilah Tuhan telah membukakan hati saya. Saya bisa melayani karena semua itu atas kasih dan kemurahan Tuhan. Yang bisa kami lakukan apapun pelayanan saya, tapi saya tetap mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami, dan kami akan miring Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kami mohon kepada saudara-saudaraku sekalian yang punya permasalahan dalam kehidupan, kekurangan maupun kesakitan, janganlah kita menoleh sana kemari, tapi kita berharap pada Tuhan dan berfokus pada Tuhan. Tuhanlah itu yang menjadi jawaban setiap doa dan harapan kami. Demikianlah kesaksian kami boleh menjadi berkat bagi saudaraku sekalian. Terima kasih. Doa adalah kunci kekuatan dan mukjizat bagi orang percaya.